Kalau menurut saya ya, pertama-tama melihat masalah ini serius. Yang penting adalah yang jelas penyelenggara negara itu hakim termasuk. Dan penyelenggara negara itu harus menjadi contoh. Ini kasus fenomenal karena pertama sekali ada pelaku tindak pidana yang menurut pengamatan, semua pengamat saya kira ya, secara gamblang di depan mata kita lihat ada kejadian, hakim bisa membebaskannya. Orang-orang atau hakim-hakim ini adalah hakim-hakim yang tidak punya integritas. Di tengah kasus yang mendapat sorotan masyarakat, berani-beraninya terima suap gitu loh. Jadi ini bukan persoal pengawasan menurut saya. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adopi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo sahabat Suara Kebenaran, apa kabar? Jumpa kembali bersama ADR TV dan saya Lis Sulistiani akan memandu diskusi menarik ini hingga 60 menit ke depan. Sahabat, belum lama ini kita dikejutkan oleh sebuah berita, ada sebuah putusan bebas yang sangat menarik di mana seorang terdakwa dengan dakwaan yang berlapis kemudian diputuskan bebas dan jaksa tidak sependapat dengan putusan itu. Kemudian jaksa mengajukan kasasi. Kemudian dari itu yang lebih menarik lagi ternyata juga Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang hakim, majelis hakim yang mengadili peristiwa tersebut. Dan menariknya dalam operasi tangkap tangan tersebut ditemukan uang sejumlah menurut saya cukup fantastis, cukup besar, 20 miliar. Jumlah yang tidak sedikit. Sangat menarik saya kira hal ini kita diskusikan dalam sebuah diskusi dengan mengundang para narasumber yang sudah sangat piawai dan sangat dikenal. Saya akan memperkenalkan dari ujung sebelah kanan saya. Yang pertama adalah Profesor Yamin Ginting. Apa kabar Pak Yamin? Ya. Baik, Bu Lis. Oke, seorang akademisi, kemudian juga Pak Dr. Hairul Huda, akademisi juga, saya kira sudah sangat dikenal di banyak khalayak. Dan yang terakhir tidak perlu saya kenalkan sebenarnya karena ini profesor yang sangat paripurna dan sangat senior, sudah banyak asam garamnya ya. Profesor Romli Atmasasmita akan juga mengupas tuntas persoalan suap hakim. Bagaimana diskusinya kali ini? Mari kita ikuti perbincangan ini dengan semangat tentunya. Baik, yang pertama-tama mungkin saya ingin menanyakan kepada Prof. Yamin. Prof. Yamin atau Prof. Ginting ya? Prof. Yamin juga nggak apa-apa, ya, sama aja. Baik, dari kasus suap hakim di Surabaya itu terhadap 3 orang hakim tersebut, bagaimana Bapak melihatnya? Karena kalau persoalan suap hakim ini artinya korupsi kepada pejabat negara. Hakim juga kan sebagai pejabat negara sebenarnya. Ya. Bagaimana Bapak melihat kasus ini, Pak? Ya, silakan, Pak. Tentu ini bukan baru kali pertama, artinya hakim ditemukan adanya tindak pidana suap ya. Kita tahu beberapa kejadian sebelumnya juga banyak hakim yang menjadi terpidana, bahkan sudah diputus bersalah menerima suap. Tapi yang menariknya dengan kasus ini, kita lihat ini kasus fenomenal karena pertama sekali ada pelaku tindak pidana yang menurut pengamatan, semua pengamat saya kira ya, setuju kalau sebenarnya ini ada tindak pidana begitu. Secara gamblang di depan mata kita lihat ada kejadian orang yang mati ditabrak oleh pelaku dan akhirnya di dalam konteks pemeriksaan di pengadilan dibebaskan begitu. Padahal unsur-unsur pasal yang didakwakan berlapis tadinya, saya kira saya sendiri sudah sangat setuju ada salah satu pasal menurut saya itu
harusnya terpenuhi Harusnya gitu. terbukti salah satu pasal itu. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini kan justru pertanyaan besar. Kenapa hakim bisa membebaskannya? Pasti masyarakat menilai ada sesuatu hal begitu ya. Ada sesuatu dengan adanya pertama ya mungkin karena pelakunya ini orang yang memiliki, orang tuanya memiliki jabatan politik begitu ya. Tentu ada pengaruh terhadap kinerja hakim dalam memutuskan. Itu yang dikhawatirkan kan. Akhirnya realita kenyataannya terjadi juga begitu. Apa yang diduga masyarakat terkait dengan adanya dugaan suap terhadap hakim yang memutuskan itu akhirnya sekarang sudah ada gitu. Walaupun kita tahu dalam proses penyidikan tentu karena sudah ditetapkan sebagai tersangka kan begitu. Nah, inilah kita lihat sebenarnya masyarakat ini sudah semakin pintar dalam menilai ya. Menilai apa? Menilai bagaimana hakim dalam memutuskan suatu perkara. Apalagi ini bukan hanya di ruang tertutup ya, itu terbuka untuk umum, ruang media, bahkan para analis dan para pakar sudah menilai itu. Jadi saya kira hakim ini juga harus lebih hati-hati ke depan ya, secara objektif dalam menilai suatu perkara. Nah, kalau terkait dengan suap, ya kita sudah tahu lah di Pasal 6 Undang-Undang Tipikor kan sudah mengatur bahwa saya hakim yang menerima suap akan dikenakan pidana. Pemberatan juga nanti di pasal 12A, kalau 12 itu diatur juga terkait dengan itu. Nah, saya kira bagaimana seharusnya bertindak kepada hakim ini dalam institusi MA, Mahkamah Agung, harusnya dia memberikan gambaran bahwasanya kalaupun orang ini dibela, tapi dibela hak-haknya saja ya. Artinya nggak perlu ada pembelaan bahwasannya karena hakim dalam menjalankan tugas contohnya dia mempunyai imunitas gitu segala macam ya, nggak perlu saya kira begitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini Hakim Agung juga sudah Ikatan Hakim Indonesia juga sudah menyatakan ya kalau memang terbukti ya nanti tinggal dihukum saja begitu. Memang sangat dicurigai sebetulnya. Ya ini sudah jelas sebenarnya ada suap begitu ya. Nah, berbicara mengenai suap, Pak Khairul Huda, sebenarnya bukan hanya pada belakangan ini kan kita menyaksikan betapa banyaknya misalnya kasus-kasus suap termasuk juga di lingkup peradilan begitu. Nah, bagaimana Pak Khairul Huda sebagai akademisi juga pengamat melihat kasus suap di lingkungan hakim ini fenomena ini sebenarnya apa musiman atau dari dulu juga sebenarnya ada, Pak? Ya, pertama saya setuju dengan Prof. Jamin Ginting ya, bahwa ini sangat memprihatinkan, katakanlah begitu. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah di tengah perjuangan para hakim untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Nah, kan jadi belum lama demo jadi ya. ironi sekali ya. Baru kemarin sejumlah hakim menyampaikan aspirasinya ke DPR dan direspon langsung oleh Presiden Prabowo, katakanlah begitu ya, presiden terpilih pada waktu itu sebelum dilantik. Tapi kemudian publik dikagetkan dengan kasus ini, gitu ya. Nah, sebenarnya suap di sektor peradilan ini jangan dilihat dari satu sisi saja, yaitu suap untuk supaya misalnya dalam perkara ini terdakwa dibebaskan. Sebenarnya cukup banyak juga orang memberi suap supaya orang lain dihukum. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Inilah yang kemudian kita kenal dengan kriminalisasi. Saya kira kita bisa lihat juga, ya, bukan hanya di pengadilan, dari mulai proses penyidikan, banyak sekali itu kasus-kasus di mana penetapan tersangka dibatalkan. Boleh jadi di situ juga ada suap di dalamnya, katakanlah gitu. Tapi kalau di pengadilan dalam perkara ini seperti Prof. Jamin Ginting tadi katakan, kasusnya sendiri yang diadili oleh 3 hakim ini itu sangat gamblang perkara pidananya. Sehingga termasuk nekat ini. 3 hakim ini termasuk nekat gitu ya. Kasus yang begitu telanjang, lain kalau misalnya kasus dugaan korupsi ini bisa administratif, bisa korupsi kan gitu ya, ada gray areanya. Kalau ini jelas nih ada korban meninggal dunia, korban, kehilangan nyawa, caban di badannya karena dilindas kan gitu ya. Ada juga saksi-saksi, CCTV juga ada.
tapi dengan alasan yang sangat konyol karena tidak ada yang melihat langsung, lalu dibebaskan. Katakanlah begitu. Dan ternyata terbukti ada faktor suap di belakangnya. Ya nilainya juga tidak tanggung-tanggung, cukup fantastis. Tadi disebut katakanlah 20 miliar, katakanlah seperti itu. Tapi ini merupakan satu pukulan telak ya bagi peradilan kita, di tengah juga menjadi tantangan juga buat Ketua Mahkamah Agung yang baru ini, karena kita baru juga mendapatkan Ketua Mahkamah Agung, dan ini dalam rangka untuk melakukan pembenahan secara komprehensif. Karena ini menurut saya cuma salah satu puncak gunung es saja ketika terungkap kasus ini. Apalagi dihubungkan dengan perkara lanjutannya, hasil pengembangan penyidikan ini yang ternyata melibatkan juga mantan petinggi di Mahkamah Agung yang nilai barang buktinya kita baru nilai barang buktinya saja sudah sangat fantastis gitu loh. Jadi ini kan sebagai sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan dalam pelaksanaan peradilan kita, dan ini tidak bisa saya kira sekedar diatasi dengan memecat atau memberhentikan dari hakim ini. Harus ada langkah-langkah yang sistematis dari pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan peradilan kita secara umum, bahwa ada upaya-upaya untuk kemudian persoalan-persoalan seperti ini bisa ditekan, walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali, bisa ditekan pada titik yang sampai dengan terendah mungkin, katakanlah seperti itu. Secara umum seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hairul Huda, dan saya kira mungkin saya beralih dulu ke Prof. Romli ya. Prof. Romli, tadi disampaikan oleh Pak Hairul Huda bahwa sebenarnya perlu upaya yang komprehensif begitu untuk mengatasi ini semua, karena korupsi ini kan bukan hanya kali ini saja, ini mungkin puncak gunung es gitu, tetapi bisa lebih banyak lagi sebetulnya yang terbongkar. Nah, sebenarnya gimana ini Prof? Apakah yang salah katakanlah pengawasannya begitu atau bagaimana? Mari kita lihat bagaimana pendapat Prof. Romli terkait dengan ini. Baik, kalau menurut saya ya, pertama-tama melihat masalah ini serius, yang penting adalah yang jelas penyelenggara negara itu hakim termasuk. Dan penyelenggara negara itu harus menjadi contoh. Ya kan? Ikan busuk dari kepalanya gitu kan. Nah ini kan kepalanya nih. Ya. Tapi yang penting lagi menurut saya, kalau negara hukum kita baca undang-undangnya. Di KUHP 1183 KUHP memang idealis ya. Karena sistem yang digunakan oleh kita itu hakim tidak boleh menghukum. Ya, kecuali A, B, C. Nah, waktu kita tidak boleh menghukum kecualinya itu dua. Kalau hakim yakin berdasarkan alat bukti yang cukup. Masalah keyakinan hakim menjadi persoalan penting bagi kita, karena keyakinan hakim itu ternyata rapuh dalam menghadapi suatu perkara, apalagi perkara yang menarik perhatian hakim dari sudut finansial, kan itu masalah. Belum lagi ada para pihak yang mencari keadilan yang menggunakan itu untuk suap, ya kan? Jadi kalau saya melihat memang perlu dipertanyakan ketentuan 183 KUHP. Keyakinan ini masih penting apa tidak? Sistem pembuktian kita yang negatif, betul kebehinsel ini memang cocok nggak untuk kita? Karena yang saya tahu di luar itu sistem pembuktiannya positif. Artinya ada buktinya cukup selesai. Tapi ini masih dikembalikan pada hakim. Kalau hakim nggak yakin, buktinya ada, yang nggak akan terjadi tuh putusan yang memberatkan. Sebaliknya juga, walaupun buktinya cukup, hakimnya juga nggak mau, ya selesai lagi. Jadi ini kembali pertama-tama dari sumber aturan yang kita miliki, ya kan itu. Yang kedua, kalau masalah suap, sudah jelas aturannya lengkap, sudah sama dengan negara lain. Suap aktif, 15, suap pasif, 11, sama gitu, nggak berbeda. Masalahnya perbedaannya kan manusianya. Siapa yang menggunakan ini? Ketentuan seperti ini. Kembali ke the man behind the gun lagi kan. Siapa hakim? Hakim itu manusia juga. Ya. Makanya kemarin ramai-ramai ke DPR minta perbaikan kesejahteraan, ya manusiawi lah, wajar. Cuman
kan tidak bisa dengan kasus ini semua dikriminalisasi, semua hakim buruk gitu. Tidak juga seperti itu ya, kita harus bisa bagaimana dengan kasus yang seperti ini terbongkar semuanya, terungkap. Apakah benar ada dana, ada uang yang sekian fantastis itu untuk hanya perkara Tanur? Apakah benar? Apa mungkin ada perkara lain? Ya kan? Kemungkinan perkara lain sehingga jumlahnya sampai hampir 1 triliun. Betul ya? Betul. Ya kan? Ya. Jadi tidak mungkinlah hanya karena pembunuhan, ya, suapnya sampai mencapai ratusan miliar, paling banyak 10 miliar gitu kan, paling banyak itu, ya kan? Tapi kalau sudah lebih dari 50 miliar, pasti perkaranya bukan suap, bukan hanya pembunuhan, itu ya. korupsi. Itu yang paling signifikan kan perkara korupsi. Kita lihat triliunan itu korupsi. Jadi saya curiga bahwa harusnya kejaksaan itu sudah cukup berhenti selesai di suap itu, Tanur. Tidak ada hubungannya menurut saya kasus Tanur dengan uang yang diterima oleh Hakim ZA itu, mantan ya. Nggak mungkin lah, pasti itu ada di mana-mana. Persoalannya kan keberanian kejaksaan ya melaksanakan perintah presiden, penegakan hukum harus tegas dan keras. Berani nggak? Ini masalah. Ya, demikian. Baik, jadi artinya tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Romli dari pengembangan barang bukti, sepertinya ini bisa jadi kasus suap itu bukan hanya terjadi pada kasus Tanur saja mungkin, begitu ya. Tapi bisa jadi kalau ditelusuri lebih jauh ini berkembang ke kasus-kasus lain. Karena tidak seimbang ya antara kasus menghilangkan nyawa orang lain dengan jumlah barang bukti yang dikembangkan sampai 1 triliun begitu. Nah, tadi sebenarnya ada yang menarik sebenarnya dari ini, bukan hanya bagaimana soal pembuktian, alat bukti dan keyakinan, tapi saya melihatnya ini ada persoalan pengawasan juga sebenarnya. Ya, bukankah Mahkamah Agung punya pengawasan Bawaslu, Pak ya? Bagaimana Prof. Amin? Saya kira kita dari awal sudah menghindari ya, Mahkamah Agung menghindari untuk diawasi, MK menghindari untuk diawasi. Undang-Undang Dasar kita menyatakan Komisi Yudisial itu mempunyai kewenangan harusnya awalnya ya. Betul. Kepada KY kepada MK, KY kepada MA. MK sendiri memutuskan untuk dirinya sendiri kalau sebenarnya KY nggak berwenang. Ya, maka dibentuklah Mahkamah Kehormatan MK yang mengawasi dirinya sendiri. Begitu diangkat mereka diawasi sendiri. Nah, ini kan kesalahan besar saya kira kan. Eksternalnya nggak ada. Dia bentuk sendiri Majelis Kehormatan untuk mengoreksi dirinya sendiri begitu. Lalu MA sendiri nggak mau juga. Kami hanya boleh diawasi dalam kode etik gitu. Jadi KY sama sekali tugasnya cuma rekrutmen sekarang sama rekomendasi. Ini adalah kelemahannya. Padahal tujuan utama pembentukan KY ya dalam bentuk pengawasan kan gitu, eksternal kepada para hakim begitu. Nah, saya kira patut kita pikirkan lagi lah keberadaan KY yang notabene dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, anggarannya besar dan segala macam, tapi masa tugasnya cuma begitu aja begitu kan. Jadi ini yang kelemahan kita justru yang harus di situ. Nah, lalu kita lihat apakah Mahkamah Agung hakim itu diawasi hanya dalam bekerja saja? Enggak. Mahkamah Agung hakim itu diawasi 24 jam. Kalau cuma diawasi waktu dia di pengadilan, orang transaksi kan rata-rata di luar pengadilan. Benar ya? Setelah di luar jam kantor, bisa bertemu di tempat golf, di karaoke, di rumah makan, di mana. Itu. Nah, siapa yang ngawasi mereka itu? Saya dengar ada Perma nomor 78 dan 9 terkait dengan pengawasan melekat katanya dan internal, tetapi menggunakan aplikasi dan disuruh masyarakat melaporkan. Mana ada masyarakat mau melaporkan? Oh, saya ketemu lagi. Suruh pakai aplikasi atau ada di situ apa
pengadilan negeri diawasi oleh pengadilan tinggi diawasi. Saya kira ibaratnya kalau dulu bilang, ya kita tahu lah ya, egoisme sektoral ya, dia pasti kan melindungi ya dalam konteks ini. Nah ini kelemahan ya, dalam sistem pengawasan tadi yang ditanyakan tadi. Saya kira kalau benar-benar mau pengawasan, maupun dia dalam konteks itu sesama hakim, dia harus independen, ya, tidak pilih kasih, sanksi tegas-tegas begitu. Jadi ada ketakutan. Ibarat kata kalau hakim sampai dia memutuskan seperti kasus di Surabaya, dia sudah kebayang sebelum dimutuskan, oh ini habis saya, kalau saya begini habis saya ini, karir saya habis begitu. Nanti sudah kepikir, tapi karena punishment dan trigger mekanismenya nggak jalan, harusnya kan ada trigger mechanism. Jadi orang melakukan sesuatu dia takut duluan begitu. Nah itu harus itulah kelemahan tadi terkait dengan pengawasan. Saya mau komentari terkait dengan penyitaan tadi ya. Itu kan ada uang orang eselon 1 Mahkamah Agung itu akibat pengembangan dari lawyer yang meminta bantuan ya kepada salah satu mantan salah satu pegawai eselon 1. Jadi dia minta bantuan ke situ, lalu dia yang katanya bisa mengurus dan dikasih uang. Ternyata minta bantuan, saya setuju sama Prof. Romli, kalau minta bantuan nggak mungkin uang 920 miliar plus 51 kilogram emas. Nggak ada itu. Paling minta bantuan paling banyak 5 miliar, 10 miliar untuk kasus Tanur. Sisanya siapa punya? Ternyata disita. Saya nggak setuju disita. Saya orang yang paling nggak setuju. Kenapa? Karena nggak ada kaitan dengan tindak perbuatan pidananya itu. Kenapa? Nggak ada kan kaitan. Sebagai barang bukti, iya apa? Kan harus dibuktikan dulu tindak pidananya. Kan di pasal 39, pertama, hasil dari kejahatan. Yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang digunakan untuk menghalang-halangi kejahatan. Pasal 39, jelas katakan. Ini apa ini barang yang Anda sita 920 miliar ini apa? Hasil kejahatan kah? Apa perbuatan untuk melakukan kejahatan kan? Enggak kan? Dia belum tentukan. Berarti kan harus penyitaannya ini harusnya nggak benar menurut saya gitu. Jadi jangan dulu disita kalau nggak. Kenapa bisa begitu Mbak Lis? Karena kita belum ada yang namanya RU Undang-Undang Perampasan Aset. Ya. Nah makanya ini momen yang paling bagus bagi kita sekarang ini. Kamu nih kalau mau menyita tadi itu barang-barang yang 920 miliar 51 kilogram, kalau kamu ada undang perampasan aset tadi, itu selamat kita. Negara langsung ambil, tinggal nanti dia buktikan ini kamu dapat dari mana, sah atau tidak. Tapi kalau dia sita kemarin itu, kecenderungan saya berpendapat ada sesuatu kesalahan dalam penyitaan. Karena itu belum tahu. Oke lah dia itu nggak pantas dari LHKPN ya. LHKPN-nya dia lapor segini, ternyata harganya segini. Oke. Tapi apa tindak pidana yang dilakukannya terkait dengan uang itu? Kan belum bisa dibuktikan. Begitu, Mbak. Tapi mungkin patut nggak sih melihat banyaknya itu, ini tetap patut diduga ada suap, misalnya begitu ya. Jadi bisa jadi kan... Bisa aja, indikasi suap ada. Tapi laporan siapa pertanyaannya? Yang ini kan laporannya laporan Tanur kan? Ini laporan, ada nggak yang melaporkan? Atau dia pakai model A, ada indikasi seperti itu, boleh-boleh saja ya. Tapi penyitaan itu kan harus ada dasar kan? Nah itu yang tadi saya katakan itu. Baik, gitu. Ya saya masih ingin menanyakan soal, karena ini menarik juga terkait, tadi disampaikan oleh Pak Yamin, terkait dengan pengawasan yang seolah-olah katakanlah kurang berfungsi ya, karena sebenarnya pengawasan itu kan ada Bawas dari Mahkamah Agung, kemudian ada Komisi Yudisial begitu. Pengawasannya mungkin ada yang justisial sifatnya, internal itu oleh Bawas, yang eksternal itu Komisi Yudisial. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah, apakah dalam kasus suap yang demikian ini bisa jadi kedua pengawasan itu memang tidak berjalan dengan baik begitu. Nah, kalau itu boleh dibilang tidak berjalan dengan baik, sebenarnya kan hakim juga punya 10 prinsip itu ya, kode etik dan perilaku hakim. Ini kaitannya dengan pengawasan juga sebenarnya. Bagaimana pendapatnya Pak Khairul Huda? Silakan Pak. Iya, seperti saya katakan tadi, kalau kasus penyuapan hakim terhadap perkara terdakwa atas nama terdakwa Ronald Tanur, saya kira ini problemnya bukan problem pengawasan. Karena ini kasus yang menarik perhatian masyarakat.
sudah dikeroyok di setiap podcast, setiap stasiun TV dibahas, dikuyak habis gitu ya. Artinya ini bukan problem pengawasan. Kalau problem pengawasan pasti dia khawatir, takut seperti Prof. Jamin tadi katakan. Ini memang integritas dari hakimnya yang rendah. Problemnya bukan pengawasan, problemnya perekrutan, pendidikan, tour of duty-nya, penugasannya, pelatihannya. Problemnya, makanya saya bilang tadi, penanganannya ini tidak cukup sekedar hakim-hakim itu diberhentikan. Ini harus ada langkah yang sifatnya sistematis, gradual untuk mengatasi ini. Ini jelas adalah memang orang-orang atau hakim-hakim ini adalah hakim-hakim yang tidak punya integritas. Di tengah kasus yang mendapat sorotan masyarakat, berani-beraninya terima suap gitu loh. Jadi ini bukan persoal pengawasan menurut saya. Dan ketika dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti tadi kan gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa boleh jadi seperti Prof. Lomni tadi katakan, Prof. Jamin mengatakan bahwa ini bukan hanya untuk kasus ini. Bisa untuk kasus-kasus yang lain mungkin. Betul. Iya kan begitu. Nah, sehingga kemudian memang perlu dipersoalkan kan, kejaksaan ini sebenarnya menyita ini dalam kerangka apa? Apakah dalam kerangka kasusnya Tanur? Tadi katanya suapnya cuma 20 miliar. Duitnya ada sekian ratus miliar, katakanlah begitu. Atau dalam kerangka TPPU, ini kejaksaan juga belum transparan. Cuman ceritanya ada duit begitu banyak, ada emas gitu banyak. Tapi sebenarnya langkah hukum apa yang sedang dijalankan? Melalui mekanisme apa? Sehingga tidak membuka peluang ini bisa lolos lagi kasus ini kan begitu Pak Prof. Jamin ya, begitu. Jadi menurut saya harus jelas juga. Karena dia kalau dia timbun itu dia sembunyikan itu, saya kira TPPU juga ada di situ. Jadi mekanismenya tidak hanya mekanisme korupsi, tetapi juga mekanisme lain juga harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai penindakan ini menjadi satu kelemahan. Yang kedua, tadi pengawasan, katakanlah begitu. Kita kembali kepada persoalan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di Mahkamah Agung misalnya begitu, itu kan berbasis laporan. Kalau ada laporan, baru dilakukan pemeriksaan dan seterusnya kan begitu. Jadi tidak ada pengawasan yang sifatnya rutin begitu. Rutin gitu loh. Dalam putusan Tanur, setelah diputuskan dan menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, ketua pengadilannya menjamin bahwa ini hakim bukan hakim sembarangan. Ketua pengadilannya mengatakan bahwa ini adalah seperti Prof. Lomni katakan tadi, ini adalah keyakinan hakim memutus berdasarkan keyakinannya. Nah, seperti Prof. Lomni katakan, keyakinan hakim ini menjadi alat pelindung korupsi suap yang dilakukan oleh para hakim kan bisa gitu. Jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya bukan hanya penasihat hukumnya Ronald Tanur yang harus diperiksa, bukan mantan pejabat Mahkamah Agung yang menghubungkan untuk bisa bebas lagi di kasasi, itu yang harus diperiksa. Juga harus diperiksa ketua pengadilannya. Juga harus diperiksa orang tua keluarga daripada terdakwa itu, karena duitnya buat nyuap nggak mungkin dari yang terdakwa sendiri, katakanlah begitu. Jadi kita tunggu Kejaksaan Agung ini dalam membuka kasus ini seluas-luasnya, sehingga kemudian ini juga bola panas ini juga kita harus lempar ke Mahkamah Agung. Apa yang mereka akan lakukan? Jangan dikit-dikit berdalih, nah ini keyakinan hakim. Jangan dikit-dikit berdalih bahwa ini sudah ada pengawasan melekat. Faktanya kejadian seperti ini terjadi. Barang bukti ditemukan, entah terlepas dari kontroversi penyitaannya, barang bukti ditemukan hampir 1 triliun. Kalau punya uang cash di rumah 10 juta, di rekening saya ada 100 juta. Kalau ada uang cash 1 triliun di rumah, ada berapa di bank, ada berapa di dalam bentuk yang lain. Ini kan luar biasa gitu. Dan ini saya tidak melihat bahwa Mahkamah Agung malu terhadap peristiwa ini gitu loh. Saya terus terang gitu, kelihatan gitu loh, ada sikap yang tegas yang menunjukkan rasa malu, yang kalau perlu rame-rame itu semua hakim menunjukkan di muka publik permohonan maaf kepada publik gitu loh. Iya, betul. Bahwa atas apa yang terjadi ini sangat memalukan. Mestinya kan begitu. Ini enggak cuma dijawab normatif saja. Nanti ya kalau udah ada jadi tersangka kita berhentikan sementara. Kalau sudah inkrah kita akan berhentikan tetap. Cuma itu respon dari Mahkamah Agung. Saya tidak melihat bahwa kejadian ini sebagai suatu skandal yang memalukan.
Ya. Jadi ya kalau perlu kita ganti juga ketua Mahkamah Agung yang baru ini. Kalau memang tidak ada langkah-langkah serius mengenai hal ini, menurut saya begitu. Wait and see ya. Iya. Ya, saya kira mungkin saya nggak tahu nih bapak-bapak setuju nggak? Sebenarnya ada persoalan mendasar dari soal suap hakim ini adalah soal bagaimana hakim berintegritas. Tadi disinggung oleh Pak Hairul Huda. Kita tahu juga bahwa sebenarnya kalau tidak salah ada 10 prinsip untuk hakim itu yang diadopsi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim ya Prof ya kalau nggak salah, dan itu mengadopsi dari Bangalore Principles. Nah, tadi jadi bagaimana sih penerapannya prinsip-prinsip dari 10 prinsip itu? Tadi integritas tuh menurut saya paling penting dari soal jujur, adil, profesional dan sebagainya. Bagaimana Prof Romli melihat ini soal integritas hakim ini masalah ini ya. Tadi merembet ke rekrutmen juga soalnya. Saya terus terang saja, masalah ini kan mencuat. Betul. Kita tunggu aja berapa bulan hangatnya media ini. Karena pengalaman yang saya lihat, setiap kasus yang mencuat 3 bulan hilang, senyap. Awalnya rame, kemudian senyap. Kenapa senyap? Karena aparat lebih senang mengekspos daripada untuk benar-benar mau menindak. Ini masalah. Kenapa? Ya setelah diselidiki ternyata uangnya menyangkut banyak orang, banyak pejabat, mungkin yang sudah pensiun, kita nggak tahu. Bagaimana caranya nih negara gaduh gitu kan? Akhirnya di sini ketegasan Prabowo sebagai kepala negara. Yeah. Kita lihat sama-sama tegas kerasnya itu sampai di mana. Kalau dia melihat kondisi di negeri yang dia pimpin ini ada masalah besar kan. Hakim, kekuasaan kehakiman tertinggi cuma 2, MA dan MK. Ya kan? Dialah penjaga pintu gerbang keadilan. Nggak ada lagi. Sekarang presiden sebagai kepala negara mau melakukan langkah-langkah apa? Paling nggak panggil lah ketua MA sebagai kepala negara loh. Bertanya sampai di mana. Kan kelihatan tuh. Nah di situ harus mulai dari dirinya sendiri. Makanya gampang kita bicara pernyataan keras tegas, tapi implementasinya, ya kan, tunggu dulu gitu. Ya, jadi Bapak tuh melihat kasus ini bukan pesimis, tertawa gitu. Tertawa ini mainan media, supaya rame, ya kan. Kemudian senyap. Pertanyaan kita kan masalah tadi dari awal polisi ya, kebijakan keluar, regulasi, regulator, eksekutor, pengawasan. Nah kalau pengawasan ditaruh di belakang, di ujung, ya apalagi di bawah menteri, Direktur Jenderal APIP semua, bawah di bawah ketua MA, ya sama aja, ya kan? Jadi diragukan independensi. Bukan masalah integritas, independensinya juga ada, karena untuk memunculkan kesadaran berhukum itu tidak sebalik menegakkan benang basah, ya kan? Pasti harus ada kemauan, komitmen. Yang paling berat adalah berani nggak melakukan penegakan hukum terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan kelompoknya. Ini kan susah kita melihat dari sisi itu. Jadi bukan masalah sederhana suap ini, bukan. Masalah besar seperti gunung es yang baru ketahuan hari ini. Pertanyaan saya, selama sekian belas tahun tuh ambil 1 T itu dari mana? Kok baru sekarang? Kok baru ketahuan? Kok KPK diam? Kok kejaksaan juga baru sekarang? Ya kan? Iya. Nah ini kenapa gitu? Kita tunggulah sampai langkah Kejaksaan Agung dan Presiden kita yang baru ini sampai jauh mana, itu kita tunggu ya. Baik, menarik ya Prof dan Bapak yang lain tadi sudah banyak juga memberikan komentarnya, tapi mungkin khusus mengenai bagaimana sih sebenarnya upaya yang seharusnya begitu untuk mengatasi suap hakim ini supaya paling tidak tereliminasi sedikit lah gitu kasusnya. Jangan menjadi gunung es dan terus ada. Bagaimana Prof Yamin melihat ini? Pertama ada 2 hal. Pertama faktor individu ya, orangnya, personnya ya. Kedua faktor institusi. 2 ini yang saling berkaitan. Oke, kita ambil contohnya 1 faktor individu.
namanya tadi Prof. Romli sudah bilang, hakim itu juga manusia. Dia punya kebutuhan dasar hidupnya ya begitu ya, untuk memenuhi keluarganya paling tidak kalau dia sudah berkeluarga kan begitu. Ya, harusnya fasilitasnya itu lengkap lah ya buat individunya begitu. Apa kita tahulah hakim juga banyak yang menderita di pelosok-pelosok sana ya, di kelas-kelas pengadilan kelas B ya yang dia kan saya pernah teman saya sendiri hakim itu kalau ditempatkan suatu tempat dia cari kos sendiri, cari kos sampai mahasiswa, ya? Cari kos mahasiswa gitu. Ada uang cuma dia untuk cari kos gitu. Makannya aja nggak teratur, makanya banyak hakim sakit mah kan begitu kan, karena dia makannya nggak teratur kan begitu kan. Khawatirnya mie instan dimakan. Iya, iya mau nggak mau akhirnya begitu. Nah ini kan harus ada perhatian. Kalau terhadap dirinya sendiri secara individu dia tidak mencukupi, dia naluri manusia akan mencari untuk mendapatkan lebih dari tempat lain dengan cara contohnya kalau nggak ada integritasnya tadi. Kita kalau bicara integritas, kita harus memenuhi kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan hidupnya memenuhi, integritasnya otomatis pasti dia akan muncul. Kecuali kalau dia greedy ya. Kalau greedy serakah ya beda lagi itu ya. Nah itu jadi individunya ya harus fasilitas ditempatkan dia di mana harus dipenuhi. Kenyangkan dia, sejahterakan dia. Itu yang utama ya dari individunya. Lalu pengawasan tadi itu 24 jam harus diawasi. Yang tidak diawasi aja bisa. Bagi saya apalagi nggak diawasi begitu kan? Harus diawasi. Yang berikutnya, yang kedua manajemen pengadilan kita harus diperbaiki. Saya lebih senang ya kalau ada satu manajer yang bukan hakim untuk memanage di pengadilan tersebut. Sekarang ini kan panmut. Jangan-jangan panmut ini jadi biang kerok juga sebagai perantara suap begitu kan? Bisa jadi, kan bisa jadi. Mana Coba tahu, Anda perhatikan, ada nggak panmut di pengadilan nggak ganti-ganti? Kok bisa? Panmut nggak ganti-ganti, dia terus di situ. Kepala pengadilannya udah berubah, tapi panmut jadi dia terus gitu kan? Berarti kan dia lebih hebat daripada. Nah ini bisa jadi. Jadi jangan lagi. Harusnya orang yang memang mengerti manajemen pengadilan ya, dia tahu kapan orang boleh bertemu, kapan tidak boleh bertemu, dia atur sedemikian rupa CCTV di mana-mana, itu bisa membuktikan artinya manajemen pengadilan kita ketat gitu ya, tidak sembarangan orang masuk. Saya sangat khawatir kan. Jangan di Jakarta Pusat aja banyak itu lawyer-lawyer yang bisa nyelonong masuk gitu, bisa terjadi seperti itu ya, kasus-kasus tertentu. Padahal nggak boleh loh. Kalau mau ketemu hakim harus dua pihak, nggak boleh. Tiba-tiba satu orang pihak tiba-tiba nyelonong begitu. Dia nggak ketemu sama hakim, dia ketemu sama panitera, kan gitu kan? Nah nggak ketemu sama panitera, ketemu sama yang lain yang pegawai-pegawai itu. Jadi ada celah gitu. Nah ini yang justru saya jadi dua. Satu, institusinya harus dibenari mengenai manajemen peradilan. Kalau bisa ada khusus manajer khusus yang membawahi itu, ya yang bisa bertanggung jawab. Kalau nggak dia dipecat, ya terkait dengan itu ya. Lalu yang kedua tadi individunya harus dipenuhi kesejahteraan. Saya kira itu lebih wise ya, artinya lebih memberikan kesejahteraan. Kita nggak usah bilang lah seperti di negara Amerika Serikat hakimnya harus dipilih oleh wilayah itu sendiri ya, karena kalau gitu agak jauh ya. Padahal itu idealnya begitu. Kalau saya mau diadili kan saya harus pilih sendiri kan. Ibaratnya di daerah itu memilih sendiri hakimnya gitu, bukan patuh kepada pusat tapi patuh kepada rakyatnya di situ. Itulah nama kerajaan. Tapi saya kira terlalu jauh ya, artinya dengan sistem itu kita agak-agak lebih sulit ya untuk bisa melakukan. Baik gitu. Pak Yamin. Tadi menarik ya, ada statement yang cukupkan dulu begitu ya. Artinya penuhi dulu kebutuhan dasarnya, baru dipertanyakan soal integritasnya dan sebagainya. Nah, kita juga melihat bahwa belum lama ini kan hakim juga demo ya untuk menuntut kesejahteraan, dinaikkan penghasilannya karena sudah sekian belas tahun kalau nggak salah tidak naik, konon begitu, saya nggak tahu juga. Nah, bagaimana Pak Khairul Huda untuk melihat kaitannya dengan kebutuhan hakim, dicukupkan dulu, fasilitasi dulu segala macam begitu, kemungkinan integritasnya akan sangat tinggi dan mungkin suap hakim tidak ada lagi kalau seperti itu. Bagaimana Pak Khairul Huda? Ya, saya setuju Prof. Jamin tadi mengatakan bahwa kebutuhan dasarnya dipenuhi ya.
diberi fasilitas yang cukup. Karena kan mereka bertugas di satu pengadilan itu kan untuk sementara waktu saja. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun, setelah itu pindah. Ya kan? Sehingga tidak memungkinkan dia membeli rumah di situ buat apa kan gitu. Nanti akan pindah ke tempat lain. Membeli kendaraan di situ buat apa? Karena itu satu persoalan yang sebenarnya harusnya tidak lagi jadi beban pikiran hakim. Ketika dia bertugas, dia sudah tahu bahwa fasilitas yang akan dia terima, gaji yang diterima itu akan cukup buat dia. Tapi ditambah itu, persoalan yang lain adalah, saya kira menurut saya rekrutmen juga sangat penting. Kita dengar kemarin ada kasus penyuapan, penipuan ya, penipuan katakanlah orang melapor penipuan karena dia memberikan biaya sampai 3 miliar untuk masuk jadi akpol. Katakanlah seperti itu. Bukan tidak mungkin untuk jadi hakim juga sama. Nyuap juga. Jadi kalau jadi hakim dia nyuap, pasti ketika jadi hakim dia terima suap. Jadi kalau menurut saya sistem rekrutmennya harus dirubah. Ya, jadi bukan orang melamar ataupun mengajukan diri untuk jadi hakim. Kalau perlu jemput lulusan terbaik di setiap perguruan tinggi yang berakreditasi unggul, lulusan terbaiknya untuk jadi hakim. Tadi soal kode etik. Jangankan kode etik, Alkitab aja dia nggak takut gitu loh. Al-Quran aja dia nggak takut. Kan gitu loh. Karena memang dasarnya ini yang direkrutmen barang rusak gitu loh. Betul. Yang direkrut barang-barang yang nggak bagus gitu loh. Dan padahal kalau di negara-negara maju, Jepang misalnya, sepengetahuan saya ya, itu sekolah hukumnya, kalau nggak lulusan terbaik dia nggak bisa jadi hakim. Kalau nggak ranking 1, 2, 3 mungkin tidak bisa jadi hakim. Kan gitu. Di kita orang lulusan UI saja, sepengetahuan saya, sudah tidak ada lagi yang mau jadi hakim. Karena dia menghadapi pada tadi fasilitas yang tidak memadai, gaji yang ala kadarnya, tugasnya begitu berat. Kita harus tahu hakim itu tugasnya berat. Dia bukan bertugas ketika di ruang sidang. Di luar ruang sidang juga dia harus memikirkan perkara itu. Mungkin di rumahnya juga masih memikirkan perkara itu. Dan sidangnya bisa jadi sampai malam kan? Ya itu salah satu contoh juga. Karena ketika dia mempertimbangkan untuk mengambil putusan, apalagi tadi Prof. Robi mengatakan ada persoalan keyakinan di situ, itu sesuatu hal yang sampai tidur dan mimpinya pun mimpi berkenaan dengan perkara. Sudahkah kita memberi penghargaan yang cukup untuk mereka? Itu juga menjadi persoalan. Jadi kalau saya menambahkan penjelasan Prof. Jamin, rekrutmen. Kita harus merekrut orang-orang yang memang punya integritas yang baik, yang mempunyai kualitas akademik yang baik, yang dengan itu kita bisa latih, didik, dan tugaskan pada tempat yang kemudian dia pasti. Belum lagi pembinaan karirnya. Untuk dapat jabatan, jangan dikira nggak pakai duit. Semua pakai duit, mau dapat jabatan pengadilan kelas 1, kelas 2, kelas kambing, semuanya pakai uang gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa berharap hakim ini bersih dari suap? Kalau untuk dia mendapatkan jabatan, itu harus pakai uang. Untuk masuk, pakai uang. Baik, jadi artinya rekrutmen itu sebenarnya sangat penting ya, dari hulu ke hilir. Dan bukan hanya di kalangan hakim saja tentu. Tentu semua, karena ini pasti ada yang jual, ada yang beli. Betul. Hukum ekonomi berlaku ya. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hairul Huda. Prof. Romli, ini gimana nih soal rekrutmen? Tadi juga disinggung lagi soal keyakinan. Karena bisa jadi kalau rekrutmennya salah, hakim juga salah dalam menerapkan soal keyakinan. Bisa jadi keyakinannya tidak berdasarkan alat bukti ya, tapi keyakinannya jatuh dari langit, jatuh dari rupiah, bisa jadi begitu. Ini bukan kecurigaan, tetapi karena kita melihat banyak kasus yang terjadi. Bagaimana Prof? Iya, saya pengalaman ini? Ya, bertanya pada seorang hakim agung, berapa beban pekerjaan satu hakim kantor pengadilan? 40 perkara, Prof. 40 perkara. Kalau perkara tipikor 6 bulan harus selesai. Kapan bacanya dia? Kan masalah. Lalu saya ke Mahkamah Agung, saya tanya, ini perkara tipikor gimana cara memutusnya? Karena banyak, Prof. Jadi karena banyak, tidak mungkin sendiri. Jadi kami rekrut hakim-hakim tinggi menjadi asisten hakim agung. Pekerjaan asisten itu apa? Membuat resume tiap berkas. Lalu saudara memutus berdasarkan resume atau perkara? Ya resume lah, nggak ada waktu. Pertanyaan kita kan, lah
yang mencari keadilan itu girbalik, ya, mencari celah bagaimana mata pembelaan, yang di atas cuma cukup resume diputus. Masalahnya apa? Loading perkaranya, berkas perkaranya, case law-nya terlalu tinggi. Karena di kita peradilan itu seperti ban berjalan, dari sana masuk terus. Mana SP3, SKPP jarang. Terus masuk lanjut, apalagi korupsi. Kalau berhenti jalan pertanyaan, lanjut aja biar salah juga, lanjut sampai di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, banding kan, kasasi, PK. Pertanyaannya, jadi kita bayangkan dia harusnya masuk 100, keluar di sana sampai cuma 50, mengurangi beban. Ini enggak, semua ditampung, semua perkara seolah-olah satu solusi keadilan itu di pengadilan. Itu yang keliru. Solusi keadilan itu bukan di pengadilan, restoratif justice lah, ya kan? Jadi kita kan hal kecil, nikah, waris, talak, rujuk, masuk ke MA. Penganiayaan masuk ke MA, pembunuhan, ngapain jauh-jauh? Kalau memang jelas di pengadilan tinggi, jadi kasih kewenangan pengadilan tinggi final and banding, selesai kan? Ini yang harus dipikirkan, selain rekrutmen, betul, ya. Kesejahteraan betul, sarana prasarana betul, tapi masalahnya ini enggak air bah tuh air bah. Kita cuma lihat yang ke bawah air bah, tapi gimana mencegahnya air bah kan enggak. Kebanyakan bikin bendungan aja seperti bendungan di mana, bendungan Jatiluhur, bikin bendungan selesai, padahal enggak. Jadi kita berpikir memang harus komprehensif. Jadi dalam hal ini tentu pemerintah, kembali lagi era Prabowo, tidak bisa hanya diam, melihat, langsung memanggil, ya, tapi juga harus dengan segala daya, rancangan anggaran belanja MA dan jajaran itu ditingkatkan. Ya, harus berani meningkatkan itu. Jangan tanggung-tanggung 10%, 40% gitu. 40% aja kenaikan pendidikan kan nggak nyampe. Pendidikan loh yang paling penting. Jadi memang semua yang kita bicarakan ini ekses dari sistem pemerintahan yang menurut saya yang nggak baik-baik aja lah. Kita udah 78 tahun merdeka ini, ya, untuk membina peradilan aja masih tertati-tati, apalagi melawan asing, ya, melawan asing dan ketahanan bangsa dan negara, ya kan, hanya sebatas kertas, ya, dokumen. Tapi implementasinya nol. Nah ini maksud saya itu kembali. Kalau kita negara hukum, pasti urusan hukumnya yang terakhir harus betul-betul disejahterakan, dilengkapi. Jangan bilang bahwa kita nggak ada duit, hutang aja banyak. Ya kan? Alasan nggak ada uang, tapi yang korupsi jalan terus. Nah ini masalah kita loh. Jadi pemerintah dihimbau untuk memperhatikan ini. Kalau kita mau disebut negara hukum. Kecuali negara kekuasaan lain lagi itu, ya, demikian. Bukan mustard ya. Baik, jadi saya kira mungkin bukan persoalan rekrutmen saja. Rekrutmen penting, tetapi juga soal secara komprehensif anggaran juga barangkali perlu ditingkatkan, begitu ya. Nah, bagaimana Bapak-Bapak narasumber kita ini punya closing statement terkait persoalan suap hakim tadi? Mungkin kaitannya apakah memang perlu dirombak struktur anggaran di Mahkamah Agung sehingga sampai ke pengadilan negerinya juga cukup sejahtera lah begitu. Bagaimana Prof. Yamin? Ya, saya kira sih tadi benar ya, integritas hakim itu harus benar-benar memiliki integritas dalam jabatannya. Tapi juga integritas itu muncul apabila kebutuhan hidupnya juga harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu syarat yang paling utama. Sehingga harus ada pensejahteraan terhadap para hakim. Kalau kita mau menuntut lebih kepada hakim tersebut. Tapi bukan berarti dengan belumnya ada kesejahteraan, kita legalisasi mereka untuk melakukan korupsi. Enggak, bukan itu ya. Tapi bukan itu. Jadi itu yang harus ditanamkan supaya pemerintah lebih memperhatikan hakim ini untuk kesejahteraannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira harus pengawasan tadi. Ya, orang baik bisa menjadi jahat kalau dia tidak diawasi.
Ya, orang baik bisa jadi jahat kalau dia tidak diawasi. Makanya pengawasan itu penting. Apakah sifatnya tadi yang melekat tadi atau KY sendiri sebagai. Jadi jangan sampai pengawasan itu dalam rangka orang yang menunggu bola, tapi harus menjemput bola. Baik. Ya, itu yang harus dilakukan. Baik, Pak Yamin. Karena waktunya sudah Ya. singkat. Jadi Pak Hairul Huda mungkin closing statement-nya singkat saja, Pak. Ya, anggaran yang harusnya lebih besar adalah tentu anggaran untuk kepentingan SDM. Kita kadang-kadang bikin pengadilan tipikor yang dibangun gedungnya. Sumber daya manusianya nggak pernah dipersiapkan. Bukan infrastrukturnya sebenarnya. Iya, ya. saya kira gedung kan bisa dipakai bersama. Misalnya ini sekarang kita masing-masing 4 lingkungan peradilan itu masing-masing punya gedung pengadilan di bawah ya. Misalnya pengadilan agama punya, pengadilan tun punya, pengadilan militer punya, pengadilan negeri punya, kan gitu. Padahal sebenarnya ini semuanya di bawah Mahkamah Agung. Ya, kalau kita di Belanda itu satu gedung itu semua pengadilan di situ, kan gitu loh. Jadi kalau menurut saya harusnya titik berat penganggaran itu bukan pada membangun fisik, tetapi membangun sumber daya manusia. Karena fisik bisa dipakai bersama. Kita enggak membangun pengadilan tipikor dengan cara membangun gedung pengadilan tipikor. Jadi pikirannya itu membangun masih fisik aja. Iya, betul. Kalau menurut saya harusnya sumber daya manusianya SDM-nya ini, ya. pendidikannya yang harus diperbaiki, katakanlah begitu. Oke. Banyak yang tidak paham perkembangan-perkembangan terbaru. Saya kira itu menjadi penting. Saya kira itu. Baik, cukup. Terima kasih Pak Hairul. Saya kira Bapak tadi sudah closing statement ya. Para sahabat suara kebenaran dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan dan diskusi kita yang sangat menarik. Persoalan suap hakim bukan hanya persoalan integritas saja, tetapi banyak hal yang memang perlu dibenahi dari anggaran, dari pengawasan, dan lain-lain. Itulah yang menarik dari diskusi ini, dan terima kasih Anda sudah bersama kami. Jangan lupa subscribe Anda, like, dan juga komen Anda pada seluruh media sosial yang kami miliki yang ada di bawah ini. Terima kasih, demikian, sampai jumpa. Nggak terasa ya 1 jam ya. 1 jam nggak terasa loh. Bagian 3 kali. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adobe, bersama kita